Reza pernah mengatakan sedang menulis sebuah buku. Apakah kepergiannya ke Singapura juga dalam rangka menyelesaikan bukunya? Alhamdulillah sudah matang dalam arti saya udah bisa bawa, saya bisa sambil kerjakan di sana. Jarak Singapura-Jakarta memang relatif dekat, namun dalam sisi lain Reza semakin menjauh dari dua putri mungilnya, Zahwa dan Alia. Hubungan ibu anak antara Reza dan dua putrinya sesungguhnya sudah jauh sejak Reza mengikhlaskan hak asuh anak kepada Aji Masaid. Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda? Senang sekali saya Nadia Mulya bisa kembali menemani Anda di Senin ini. Tentunya di mana lagi kalau bukan di Ghost-Spot, gosip terdepan seputar orang ternama. Dan seperti biasa pemirsa, kita bersama-sama akan menjelajahi seluk-beluk dunia selebriti, menjaring gosip terpanas, dan membongkar fakta yang tersembunyi di balik gemerlap kehidupan selebriti. Pemirsa bersama Ghost-Spot, Anda tidak perlu was-was ketinggalan berita. Dan inilah sajian berita yang akan memulai minggu Anda. Gospot akan diawali dengan berita tentang Reza yang akan meninggalkan Indonesia. Bagaimana nasib anak-anak Reza kelak? Benarkah EF Saifullah Fatah dan Sandrina baru saja menikah di tanah suci Mekah? Pinkan Mambo akhirnya memperkenalkan suaminya. Kenapa Pinkan menyembunyikan suaminya demikian lama? Hari ini Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan akan menjatuhkan putusan atas proses perceraian Huges Afif. Sudah adakah kesepakatan pembagian harta Gonogini? Gospot ditutup dengan berita tentang perayaan ulang tahun Indro Warkop. Adakah di antara anak-anak Indro mau mengikuti jejak selawat? Pemirsa, hari ini Reza Artamevia akan segera berangkat ke Singapura. Tetapi bukan untuk shopping pemirsa, melainkan untuk menenangkan diri. Nah, apakah Reza merasa tidak tenang berada di negerinya sendiri? Dan yang pasti bagaimana dengan nasib kedua putrinya Zahwa dan Alia? Tampaknya Reza akan semakin jauh lagi dari mereka. Reza, apa sesungguhnya yang kamu cari? Apapun itu, kami berharap engkau bisa segera menemukannya. Inilah berita selengkapnya hanya di Ghost-Spot. Hari ini Reza Artamevia akan meninggalkan Indonesia menuju ke Singapura. Reza ternyata memilih Singapura ketimbang Australia untuk menenangkan diri. Apakah Reza tak merasa tenang hidup di negeri sendiri? Bagaimana Reza bisa hidup tenang? Sebentar-sebentar Reza dibombardir dengan berita-berita tak sedap. Lihat saja wajah cantik Reza semakin hari semakin tirus saja. Reza sendiri tak bisa memastikan sampai kapan dia akan tinggal di Singapura, sampai berapa lama Reza butuh waktu untuk menenangkan diri, dan sampai kapan Reza bisa menghindar dari berita-berita tak enak yang terus menguntitnya. Kenapa saya pilih pergi gitu, meninggalkan Indonesia untuk sementara waktu gitu. Itu adalah bukan karena saya putus asa dan bukan karena saya mengabaikan tanggung jawab, lari dari masalah, tidak. Tidak, saya tidak tertekan, hanya tidak nyaman. Tidak nyaman karena ya begitu banyak yang terjadi dikala saya bahkan tidak ngapa-ngapain gitu kan. Nah, ada lagi gitu berita apa itu kan, kalau itu semua hanya menimpa saya pribadi, saya nggak keberatan. Namun yang terjadi dan itu selalu akhirnya menimbulkan yang kurang baik gitu, kesan yang kurang baik terhadap pihak-pihak lain. Itu yang saya tidak inginkan ya. Pergian saya justru saya ingin menimba ilmu. Jika suatu saat saya bisa, saya sudah siap, saya sudah merasa saya siap balik, ya saya balik dan saya bisa lebih berguna gitu. Reza ternyata punya hutang album kepada sebuah perusahaan rekaman. Hiruk-pikuk pemberitaan tentang dirinya belakangan ini jelas sangat berpengaruh terhadap proses pembuatan album tersebut. Kenapa Reza memilih negeri Singapura untuk menyelesaikan albumnya yang terbengkalai? Saya tahun 2000 pernah rilis album kan di Malaysia, di Jepang gitu, yang ke Singapura otomatis linknya juga ini gitu. Jadi saya pikir ya kenapa tidak. Toh untuk penyanyi ataupun musisi gitu, untuk memproduksi, untuk bisa berkarir atau eksis atau establish di sebuah negara, tidak harus dia tinggal di situ. Reza pernah mengatakan sedang menulis sebuah buku. Apakah kepergiannya ke Singapura juga dalam rangka menyelesaikan bukunya? Alhamdulillah sudah matang dalam arti
saya udah bisa bawa, saya bisa sambil kerjakan di sana gitu. Jarak Singapura-Jakarta memang relatif dekat, namun dalam sisi lain Reza semakin menjauh dari dua putri mungilnya, Zahwa dan Alia. Hubungan ibu anak antara Reza dan dua putrinya sesungguhnya sudah jauh sejak Reza mengikhlaskan hak asuh anak kepada Aji Masaid. Jelas saya sebagai seorang ibu pasti saya memikirkan hal itu gitu ya. Dan kebetulan karena hak asuh anak saya relakan kepada Mas Aji. Itu juga menjadi tanggung jawab Mas Aji untuk memikirkan hal itu. Saya tadi juga sudah sempat SMS ke Aji gitu, menginformasikan bahwa saya akan segera berangkat dan saya harap saya bisa jemput anak-anak hari ini gitu. Moga-moga aja ya saya dapat kabar karena saya ingin ajak anak-anak nanti malam gitu. Dan saya ingin bisa anak-anak nginep sama saya sebelum saya berangkat. Dan anak-anak insya Allah dimanapun mereka berada, saya yakin tidak saya yang mendidik atau mengasuh, maka Allah lah yang akan mengasuhnya. Pemirsa, seringkali kita tidak mau susah-susah untuk menghadapi sebuah masalah. Tetapi apakah dengan lari dari masalah itu bisa membuatnya segera hilang? Anda renungkanlah jawabannya dan saya akan segera kembali setelah yang satu ini. Tak ada fair, tak ada perselingkuhan. Itu adalah selalu jawaban yang keluar dari EF Saifullah Fattah dan Sandrina Malakiano jika ditanya mengenai rumor mengenai kedekatan mereka. Tapi pemirsa, baru saja ada kabar bahwa mereka melangsungkan pernikahannya di Tanah Suci. Dan tentunya berita ini segera sampai ke telinga masing-masing mantan pasangan mereka. Dan anehnya, Sarah Santi mengatakan bahwa status perceraiannya dengan EF sampai sekarang masih merupakan tanda tanya. Lalu kalau belum resmi bercerai, bagaimana mungkin menikah? Inilah berita selengkapnya. Gosip tentang affair antara Sandrina Malakiano dan EF Saifullah Fattah. Hubungan keduanya sudah tercium pers bahkan sebelum EF dan Sandrina resmi bercerai dengan pasangan masing-masing. Berulang kali baik Sandrina maupun EF membantah punya hubungan spesial. Sekalipun EF dan Sandrina kepergok berjalan beriringan keluar dari Bandara Soekarno-Hatta, EF tetap berkata hubungan antara dirinya dengan Sandrina hanya sebatas hubungan profesional. Sekarang muncul kabar baru, EF dan Sandrina baru saja menikah di Saudi Arabia. EF dan Sandrina berada di Tanah Suci untuk keperluan umroh. Apakah Sarah Santi dan anaknya tahu dengan kabar pernikahan EF dan Sandrina? Tidak ada sosialisasi, kalau memang harus disebut sebagai sosialisasi, kepada anak kami, yaitu Kalam. Meski sebenarnya bisa saja kita berpikir bahwa ayah tidak perlu minta izin sama anak untuk menikah dan sebagainya gitu ya itu kan hak dia gitu. Tetapi tidak ada sosialisasi dari awal. Yang ada adalah EF menelpon dari Mekah, memberitahu pada anak kami Kalam lewat telepon bahwa papa akan menikah nak, gitu saja. Dan dari sanalah saya tahu dia pergi umroh menggunakan travel management Kalbu, saya kalau nggak salah gitu ya, di mana rombongan dipimpin oleh Hakim. Dan saya mendengar bahwa dari teman saya bahwa saksinya adalah Hakim, itu aja. Apakah Sarah Santi dan EF sudah resmi bercerai sehingga EF bebas menikah lagi? Menurut Sarah Santi pada tanggal 4 Mei lalu sudah jatuh ikrar talak dari EF. Hanya saja waktu ikrar talak diucapkan Sarah Santi dalam keadaan tidak bersih karena sedang datang bulan. Saya tidak tahu apakah itu sebuah masalah atau tidak, tapi situasi seperti itu dan saya bilang sama pengacara saya bahwa saya masih belum bersih kondisinya gitu. Terus kalau gitu mari kita sampaikan keberatan kepada pengadilan gitu. Jadi baru sampai di situ. Sisanya saya belum tahu lagi karena nampaknya pengacara EF sendiri juga belum tahu gitu tentang keberatan kami ini. Status perceraian antara Sarah Santi dan EF masih dalam tanda tanya, sementara Sandrina sudah resmi bercerai dengan Rico Ceper. Apakah Rico Ceper juga sudah mendengar berita tentang pernikahan mantan istrinya? Banyak teman-teman wartawan yang menanyakan hal tersebut sama saya. Cuman saya sendiri ya nggak tahu.
Oh gitu. Ya nggak tahu kalau nikah juga urusan dia, nggak nikah juga. Kenapa mesti nikah di Mekah? Kenapa nggak di Indonesia juga? Saya juga nggak tahu. Mungkin iya itu kan haknya dia. Saya nggak mau nyampurin. Tapi ya gitulah. Awak Gospot kemudian menyambangi kediaman EF di Cibarusah untuk membuktikan kebenaran tentang pernikahan EF dan Sandrina.